Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak, selamat pagi. Bagaimana kabar kakak hari ini? Semoga kabar kakak selalu sehat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik kakak soleh dan solehah, sebelum kita memulai pembelajaran tematik pada hari ini, kita sama-sama berdoa dulu ya kak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik kakak, materi tematik hari ini yaitu tema merawat hewan dan tumbuhan, subtema 3, pembelajaran 3, dan pembelajaran 4. Nah, kita sama-sama buka ya pembelajaran 3, ayo membaca halaman 104. Bacalah cerita berikut yang berjudul Tumbuhan Itu Bermanfaat. Di halaman sekolah ada pohon angsana. Pohon angsana itu rindang. Di halaman sekolah juga banyak bunga. Bunga warna-warni menghiasi halaman. Ino dan Yoga selesai berolahraga. Ino dan Yoga beristirahat di bawah pohon angsana. Sangat menyenangkan beristirahat di bawah pohon rindang. Lingkungan sekolah sejuk. Lingkungan sekolah juga indah. Semua orang harus menjaga lingkungan sekolah. Nah, sekarang kita sama-sama kerjakan. Ayo mencari tahu ya kak yang ada di halaman 104. Nah, carilah informasi berikut sesuai bacaan di atas. Bacaan yang telah ibu bacakan tadi. Kita sama-sama kerjakan ya kak. Kakak tulis jawabannya di halaman 104. Yang pertama, jumlah kalimat dalam cerita di atas adalah, nah kira-kira ada berapa ya? Kemudian yang kedua, huruf kapital digunakan pada kata. Nah, kira-kira digunakan pada kata apa? Yang ketiga, tanda baca titik digunakan untuk. Nah, kira-kira untuk apa ya, Kak? Nanti kita sama-sama simak ya, Kak, untuk jawaban yang nomor 1, yaitu jumlah kalimat dalam cerita di atas adalah. Nah, yang telah Ibu warnai itu adalah kalimat-kalimatnya ya kak. Silahkan kakak hitung atau kita hitung sama-sama ya kak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk kalimatnya ada 10 ya kak dalam cerita di atas. Nah, untuk jawaban yang ke-1 yaitu 10 kalimat. Nah, selanjutnya yang kedua, huruf kapital digunakan pada kata. Nah, kira-kira digunakan pada kata apa ya, Kak? Betul, yaitu pada kata di awal kalimat. Dan nama orang juga menggunakan huruf kapital ya, Kak. Nah, kita perhatikan nih untuk mengetahui penggunaan huruf kapital dalam cerita tersebut. Nah, yang Ibu beri panah itu adalah contoh penggunaan huruf kapital di awal kalimat dan nama. Selanjutnya yang ketiga, tanda baca titik digunakan untuk. Kira-kira tanda baca titik itu digunakan untuk apa ya? Betul, jawabannya menandai akhir dari sebuah kalimat dan menandai akhir kalimat berita. Nah, itulah jawaban. Ayo mencari tahu halaman 104. Nah, selanjutnya
kita ke halaman 105 ya Kak. Kini aku tahu. Kakak perhatikan ya. Tumbuhan memiliki bagian-bagian. Nah, berikut ini adalah bagian-bagian tanaman tomat. Nah, yang pertama ada bagian akar. Nah, akar ini untuk menegakkan tumbuhan. Akar juga menyerap air dari tanah. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu bagian batang. Nih, batang ini adalah untuk menopang tumbuhan. Yang ketiga ada bagian daun. Daun tumbuh pada ranting. Pada daun terjadi pengolahan makanan. Selanjutnya yang keempat ada bagian yang namanya bunga. Nah, bunga ini adalah bagian yang tercantik. Pada tanaman tomat, bunga berubah menjadi buah. Dan yang terakhir ada bagian yang namanya buah. Buah ini adalah bagian tumbuhan tempat menyimpan hasil pengolahan makanan. Nah, itulah bagian-bagian dari tanaman tomat. Nah, selanjutnya kita buka lagi ya Kak materinya yang ada di halaman 109. Ayo lakukan pembelajaran 4. Kita sama-sama buka ya Kak buku paketnya. Nah, perhatikan, bacalah tulisan Laras berikut ini. Di halaman rumahku tumbuh bunga mawar. Aku menyukai bunga mawar. Ada yang berwarna merah dan juga putih. Semua tampak indah menghiasi halaman rumahku. Bunga mawar indah tapi berduri. Aku harus berhati-hati saat merawatnya. Nah, sekarang setelah kita baca tulisan Laras, kita temukan kesalahan penulisan pada tulisan tersebut. Nah, kita sama-sama lingkari kesalahan penulisannya ya Kak. Yaitu kesalahan penulisan huruf kapital dan tanda baca titik dalam tulisan Laras tersebut. Nah, kita siapkan pensilnya ya Kak. Kita lingkari tanda atau huruf-huruf yang salah. Nah, yang pertama kita temukan di kalimat yang kedua, yaitu aku menyukai bunga mawar. Yaitu yang A-nya ya Kak. Yang A seharusnya menggunakan huruf kapital. Nah, selanjutnya di kalimat yang ketiga kita temukan di sana ada yang berwarna merah dan juga putih. Nah, A-nya seharusnya menggunakan huruf kapital. Dan pada kata merah seharusnya M-nya itu huruf kecil, bukan huruf kapital. Kemudian pada kalimat yang keempat, semua tampak indah menghiasi halaman rumahku. Nah, di sana kita telah menemukan kalimat penempatan huruf kapital yang salah, yaitu pada kata halaman. H-nya seharusnya menggunakan H kecil, bukan H kapital. Nah, selanjutnya ada di kalimat yang kelima. Bunga mawar indah tapi berduri. Nah, kita sama-sama temukan kesalahannya ya Kak. Yang pertama adalah di kata bunga dan di akhir kalimat. Nah, kata bunga seharusnya B-nya menggunakan huruf kapital. Kemudian yang terakhir itu setelah kata berduri seharusnya ada tanda titik. Nah, untuk selanjutnya ada di kalimat yang terakhir. Aku harus berhati-hati saat merawatnya. Nah, telah kita temukan dalam kata aku. Nah, di sana aku seharusnya A-nya menggunakan huruf kapital karena ini merupakan di awal kalimat. Dan yang terakhir, setelah kata merawatnya seharusnya ada tanda titik. Nah, itulah
telah kita temukan kesalahan penulisan pada tulisan Laras tersebut. Nah, setelah kita temukan penulisan yang salahnya, kakak kerjakan tugas mandiri. Ayo menulis halaman 110. Salinlah kembali tulisan Laras tersebut dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Di buku paket halaman 110 ya Kak, salin kembali dengan huruf kapital yang benar. Nah, selanjutnya kita buka halaman 112 yang ayo berlatih ya Kak. Perhatikan contoh soal berikut. Setiap murid membutuhkan 3 ons kulit jagung untuk membuat hiasan. Berapa kilogram berat kulit jagung yang dibutuhkan oleh 30 murid? Nah, diketahui seorang murid membutuhkan 3 ons kulit jagung. Nah, yang ditanyakan berapa kilogram berat kulit jagung yang dibutuhkan oleh 30 murid. Nah, selanjutnya jawab. Nah, jawabannya adalah berat kulit jagung seluruhnya adalah 3 ons dikali 30 murid. Nah, berat kulit jagung sama dengan 3 kali 30. 3-nya 3 ons kali 30 murid sama dengan 30 tambah 30 tambah 30. Maka hasilnya adalah 90 ons. Nah, mesti ingat 10 ons adalah 1 kilogram. Jadi untuk jawabannya adalah berat kulit jagung seluruhnya adalah 9 kilogram. Nah, untuk selanjutnya ada tugas mandiri ya untuk kakak soleh-soleha semuanya. Tugasnya halaman 112 ya kak, yang ayo berlatih. Yaitu kerjakan soal berikut seperti contoh yang telah ibu berikan tadi. Yaitu untuk nomor 1 dan nomor 2. Jawabannya kakak tulis di buku paket tematik ya kak. Apabila tugasnya sudah selesai kakak kerjakan, seperti biasa kakak japri via WhatsApp ya kak. Jadi tugas pada hari ini ada 2 ya kak, yaitu ada di halaman 110 dan di halaman 112. Untuk yang halaman 110 kerjakan di buku paket ya kak. Baik kakak soleh-soleha, cukup sekian materi yang dapat ibu sampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kehilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.